Oke, tema hari ini sesuai dengan yang sudah diumumkan, yaitu kesempurnaan orang Kristen. Kenapa saya bawakan tema ini? Karena ini juga pergumulan saya pada waktu saya menjadi Kristen. Kristen beneran ya, maksudnya Kristen setelah bertobat. Dulu saya Kristen KTP. Waktu itu juga punya konsep-konsep tentang kesempurnaan sebelum bertobat. Tapi setelah bertobat juga punya konsep kesempurnaan. Tapi setelah itu saya bergumul terus sampai saya mengenal teologi reform dari karismatik, Arminian, Injili, reform. Lalu akhirnya saya sampai kepada reform klasik atau reform Puritan. Nah, saya belajar ini tentang kesempurnaan orang Kristen. Dan setelah saya memahami kebenaran ini, saya merasa wah banyak yang salah, konsep-konsep orang Kristen yang salah, termasuk konsep saya dulu juga salah. Saya rindu untuk membagikan kebenaran ini supaya kita semua belajar dan bertumbuh dalam anugerah. Oke, next. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, suatu yang unik yang terjadi untuk konsep kesempurnaan ini dan tawaran untuk menjadi sempurna justru pertama kali ditawarkan oleh iblis di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, yaitu kamu akan menjadi seperti Allah. Unik ya, bahwa tawaran kesempurnaan itu ditawarkan oleh iblis. Iblis tidak menawarkan, ayo salinglah membunuh, ya, atau ayo kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak, yang ditawarkan itu kesempurnaan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Mari kita baca Kejadian 3 ayat yang kelima. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ya kita kalau sudah tahu kalau iblis yang menawarkan pasti ada sesuatu di balik yang ditawarkan. Nah, kita sudah ngerti ceritanya kan, apa yang terjadi setelah ini. Tapi yang unik adalah menjadi seperti Allah ini adalah suatu tawaran yang menarik bagi Adam dan Hawa. Ya. Apakah saudara juga tertarik dengan tawaran ini menjadi seperti Allah? Apakah konsep kesempurnaan yang ada pada Anda dan saya saat ini? Ya, saya melihat masih banyak orang-orang Kristen yang punya konsep kesempurnaan ini yang tergiur dengan tawaran semacam ini. Saya tidak katakan bahwa persis seperti ini, tapi semacam ini. Menjadi seperti Allah. Wah, kita harus sempurna. Sempurna seperti Allah. Dan itu memang ada firman yang mengatakan seperti itu. Kita harus menjadi seperti Allah. Sehingga ada gerakan-gerakan holiness
Ya, gerakan-gerakan untuk kita harus menguduskan diri, kita harus menyempurnakan diri. Ya, oke, lanjut. Nah, kesempurnaan itu juga menjadi target dan syarat keselamatan dari orang-orang legalisme. Legalisme itu pengikut ajaran yang mengajarkan bahwa kita harus menjadi sempurna. Kalau tidak, Tuhan tidak akan menerima kita. Atau perfeksionisme. Ya, agak beda-beda sedikit tapi mirip. Ya, legalisme sangat mementingkan hukum. Kita harus taat pada hukum. Harus sempurna mentaati hukum. Nah, sampai hari ini saya juga melihat masih ada spirit-spirit kekristenan yang semacam ini. Bahwa kita harus sempurna, kalau tidak Tuhan tidak mau menerima kita. Kita harus mentaati firman dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Baru Tuhan mau terima kita. Ini ajaran sebetulnya bukan ajaran Kristen. Ini ajaran bidat dan yang menyesatkan. Tapi orang-orang Kristen yang nggak ngerti, termasuk mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan yang terpengaruh dengan ajaran perfeksionisme, ajaran legalisme, termasuk mungkin juga Arminianisme. Terjebak oleh konsep-konsep seperti ini. Kita harus sempurna, baru bisa diterima Allah. Ini juga konsep saya dulu. Waktu saya masih ikut Arminian. Saya ikut karismatik. Ya, bagaimana? Seharusnya. Next. Tapi saya mau melihat dari sisi lain yang saya mau ajak saudara soroti. Dari tawaran iblis ini bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Itu juga salah satu hal yang membuktikan bahwa Adam dan Hawa di Taman Eden itu belum atau tidak memiliki kesempurnaan yang sama dengan Allah. Suatu fakta bahwa meskipun Adam dan Hawa itu diciptakan dengan demikian sempurna, ya, diciptakan tanpa dosa, tapi dia tidak setara dengan Allah. Karena itu ditawari oleh si ular ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu. Next. Jadi Adam dan Hawa itu sebetulnya, saya di dalam perenungan saya, Adam dan Hawa itu pasti masih memiliki kelemahan, kekurangan, termasuk di dalam pengenalan akan Allah dan kebenaran. Dia belum sempurna. Atau dia tidak sempurna. Saya kalau katakan belum seolah-olah berharap nanti akan sempurna semuanya. Dia tidak sempurna. Kenapa saya berani mengeluarkan statement ini? Ini pernah saya bahas di Facebook juga. Ya, status saya di Facebook. Ya, next. Ya. Nah, ini yang saya mau ungkapkan. Meskipun dikatakan Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, alias dia adalah ciptaan yang terbaik dari seluruh ciptaan Allah, dan mempunyai gambar dan rupa Allah, dan juga yang belum jatuh dalam dosa. Oh, berarti ini kedudukan yang begitu luar biasanya dari Adam dan Hawa ya sebelum jatuh dalam dosa, dan begitu
tanda petik sempurnanya Adam dan Hawa yang tidak bercacat, ya, yang tidak berdosa. Namun ternyata masih kalah pinter dan bisa kena bujuk tipu muslihat dari iblis yang memakai ular. Nah, ini seringkali jawaban klisenya adalah kenapa kok Adam dan Hawa akhirnya jatuh? Karena Adam dan Hawa memiliki kebebasan. Ya memang benar, dia punya kebebasan. Tapi sebetulnya pertanyaan yang lebih signifikan daripada jawaban kebebasan adalah kenapa Adam dan Hawa bisa kalah pinter sama si iblis. Kan itu boleh dikatakan kena tipu itu Adam dan Hawa ini. Ya kena tipu muslihat, kena bujuk. Kalah pinter. Padahal Adam dan Hawa itu tidak berdosa. Adam dan Hawa tidak punya cacat, tidak punya kelemahan. Ciptaan yang sempurna. Lah kok kalah pinter sama si iblis yang sudah jatuh dalam dosa? Pernah merenungkan enggak? Yang belum jatuh dalam dosa. Kalah pinter sama yang sudah jatuh dalam dosa. Iblis kan sudah jatuh dalam dosa kan? Iblis adalah malaikat yang memberontak dan jatuh dalam dosa. Kenapa yang jatuh dalam dosa mampu memberikan tipu muslihat kepada yang belum jatuh, dan yang belum jatuh ya terang-terangan aja lah, kalah pinter, kena taktik tipu muslihatnya, dia tertarik dan dia melakukan itu. Kenapa? Ya, nah ini membuktikan apa yang tadi saya bilang. Adam dan Hawa berarti tidak sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Artinya apa? Artinya kalau Adam dan Hawa ini punya pengenalan yang sempurna akan Allah. Pengenalan yang tidak ada kelemahan dan kekurangan. Tidak mungkin akan tertipu oleh si iblis. Waktu iblis itu mau coba-coba menggoda, langsung Adam dan Hawa menjawab, lu ojo mbujui. Aku wis tahu taktikmu. Nah, ya tahu pinter kan? Benar nggak? Halo? Iya kan? Kalau dia itu sudah sempurna di dalam pengenalan akan Allahnya, pengenalan akan kebenaran, wes ojo iblis, ojo macam-macam lah iblis. Aku wis tahu taktikmu. Aku ngerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Enggak kan? Terjebak dan tertipu. Menunjukkan apa? Adam dan Hawa pun belum atau tidak sempurna. Jadi apa yang dimaksud dengan Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan baik? Baik itu tidak sama dengan sempurna tanpa kelemahan. Baik ya menurut standar apa yang Allah mau menciptakan mereka. Dan memang mereka belum jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti sempurna, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak mungkin bisa dibujuk atau ditipu. Oke. Next. Hal ini mau menunjukkan suatu kebenaran. Next. Sehebat apapun ciptaan Allah itu, dia tetap merupakan ciptaan yang terbatas. Jadi Adam dan Hawa bukan makhluk sempurna yang tak terbatas, yang betul-betul sempurna tanpa ada kelemahan, tanpa ada kekurangan. Tidak. Next, sehebat apapun ciptaan Allah,
dia tetap bergantung mutlak pada penciptanya. Ini dalam perenungan saya. Tidak ada ciptaan Allah yang bisa mandiri berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak ada ciptaan yang tanpa ditopang oleh Allah. Next. Ya. Jadi tanpa ditopang Sang Pencipta, semua ciptaan ini akan kolaps dalam seketika. Ini saya percaya reform klasik atau reform Puritan menegaskan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa berdiri di atas kekuatannya sendiri tanpa ditopang oleh Allah. Begitu topangan Allah lenyap atau ditarik sebagian, langsung kolaps. Kolapsnya bisa kolaps sebagian, bisa kolaps total. Termasuk yang saya beberapa kali juga ungkapkan, keberadaan iblis pun sedang ditopang oleh Allah. Kalau Allah tidak menopang iblis, iblis pun tidak bisa eksis dari dirinya sendiri. Iblis tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Iblis punya hidup dari mana? Dia menciptakan hidup dari dirinya sendiri. Hah? Iblis pun punya hidup dari Allah. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, mari kita baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 ini juga saya hanya mau fokus pada satu kalimat saja. Tapi kita baca seluruhnya. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sudah sampai situ aja. Perhatikan. Menopang segala yang ada itu termasuk iblis. Termasuk langit dan bumi. Ya, bukan hanya menopang Anda aja, menopang seluruh alam semesta langit dan bumi. Ya, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Maka dari Ibrani 1 ayat 3 ini saya berani mengeluarkan suatu statement. Iblis pun keberadaannya sedang ditopang oleh Allah. Karena itu mau melenyapkan iblis dari muka bumi, pasti usaha yang sia-sia. Wong Tuhan aja mau ada iblis kok. Saudara yang mau melenyapkan. Halo? Ya, coba renungkan baik-baik. Yang memberi waktu kepada iblis ini siapa? Halo? Yang memberi waktu kepada iblis, yang memberi kesempatan kepada iblis siapa? Allah yang memberi kesempatan. Kalau Allah tidak memberi kesempatan, iblis pun tidak berkutik dan tidak bisa apa-apa. Itu juga terbukti dari peristiwa Ayub yang menderita karena Tuhan yang mengizinkan si iblis untuk menggoda Ayub. Kalau tidak bisa. Puji Tuhan. Lanjut. Apalagi pada saat kita sekarang ini sudah jatuh dalam apa ini? Mana? Yang nomor 7. Kok bisa loncat? Nomor 7 dong. Oke. Apalagi pada saat kita sekarang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa sebelum jatuh aja kalah sama setan. Apalagi Anda dan saya yang sekarang sudah jatuh dalam dosa, mau masih sombong.
Ya, dan merasa lebih baik dan mampu dari Adam dan Hawa. Kita kalau tidak ditopang Allah, habis, saudara-saudara. Jangan sombong. Dan jangan merasa diri kuat dan hebat. Tanpa topangan Allah. Lenyap! Next. Kesadaran kita orang berdosa dan hopeless. Kesadaran kita bahwa kita orang berdosa dan hopeless adalah anugerah Allah yang menghantar kita pada salib Kristus dan dalam ketidakberdayaan memenuhi Taurat. Nah, kalimat ini mau menunjukkan sebetulnya Tuhan mau buat semua ini untuk apa sih? Tuhan mau membuat Adam dan Hawa juga mengizinkan, tanda petik mengizinkan, saya lebih senang kata menetapkan untuk jatuh dalam dosa. Mau buat apa? Mau memberikan pelajaran apa? Ya. Nah, ini yang saya paparkan. Jadi, pelajaran yang Tuhan mau saudara dan saya pahami adalah semua itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini semua itu mau menyadarkan Anda dan saya. Anda dan saya itu adalah hopeless. Tidak ada harapan. Anda dan saya sebenarnya orang berdosa yang tidak layak. Dan yang membutuhkan anugerah Allah. Bahkan menyadari keberdosaan. Menyadari kita dalam keadaan hopeless. Itu pun anugerah Allah. Dan Tuhan mau itu terjadi pada saudara dan saya. Tuhan mau itu terjadi pada Adam dan Hawa. Saya yakin Adam dan Hawa tidak pernah menyadari keadaan yang hopeless dan keadaan yang berdosa dan tidak layak sebelum mereka jatuh dalam dosa. Apakah ada kesadaran Adam dan Hawa dalam ketidakberdayaan tanpa Allah? Tidak pernah disadari oleh Adam dan Hawa bila dia tidak pernah punya pengalaman jatuh dalam dosa. Saya tidak menghalalkan jatuh dalam dosa ya. Saya hanya mengatakan jatuh dalam dosa ini ada dalam penetapan Allah, tapi bukan itu adalah enggak apa-apa, itu suatu yang benar, dan jatuh dalam dosa itu suatu yang halal, tidak. Itu jelas pemberontakan. Itu jelas adalah hal yang menentang hukum Allah. Tapi apa dibalik maksud Allah kejadian ini? Sebetulnya semua mau menghantar saudara dan saya kepada kemutlakan Kristus. Saya yakin kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak pernah ngerti Kristus. Dan tidak butuh Kristus. Dan tidak memerlukan Kristus. Karena memang baik-baik semua kok. Allah mau menghantar semua orang menyadari kristosentris ini. Galatia 3 ayat 24. Mari kita baca. Galatia 3 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayo baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ini adalah rancangan Allah. Bahwa saudara dibuat sadar tidak berdaya.
Karena itu Taurat diberikan. Dan pada saat kesadaran ketidakberdayaan, orang-orang pilihannya dihantar kepada Kristus. Itulah rencana Allah yang sempurna. Oke, lanjut. Bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang di luar kedaulatan Allah dan rencana Allah. Tidak ada yang kebetulan. Termasuk kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak kebetulan dan tidak merusak atau menyerongkan rencana Allah. Tidak ada. Maaf, mungkin ini agak keras. Ya, makanya saya seringkali disebut reform radikal. Andi Halim pengikut kadrun. Ya, garis keras, hyper Calvinisme. Ya enggak apa-apa. Tapi itu salah ngerti. Enggak paham itu. Apa itu hyper Calvinism? Hyper Calvinism itu terlalu menekankan yang namanya penetapan Allah kedaulatan, lalu menghilangkan tanggung jawab manusia. Tidak ada itu. Ajaran reform tidak membuang tanggung jawab manusia. Meskipun semua ada di dalam penetapan Allah yang sempurna, tanggung jawab manusia tetap ada. Karena itu yang diajarkan oleh Alkitab. Oke, tapi kita tidak mungkin membahas semuanya ini. Ya. Kenapa saya percaya ini adalah rencana Allah? Kenapa saya percaya ini bukan kekeliruan di dalam rencana Allah? Atau error di dalam rencana Allah? Atau penyimpangan di dalam rencana Allah? Allah tadinya tidak ada rencana manusia jatuh dalam dosa. Kebobolan. Kaget Allah, ternyata Adam dan Hawa kalah pinter sama setan. Padahal Tuhan mau Adam dan Hawa mengalahkan setan. Ternyata kok kalah pinter. Waduh, bagaimana Adam dan Hawa ini bikin malu saya aja. Apa Allah kaget? Karena Adam dan Hawa tidak sesuai dengan rancangan Allah. Baru kemudian Allah berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Yaitu, wah gimana ya mengatasi Adam dan Hawa yang sudah kadung keliru ini. Kadung berdosa ini. Kadung memberontak. Waduh, ini pikir. Lalu ya sudahlah, Kristus saja yang dikorbankan. Apa itu? Apakah rencana Allah mengutus Kristus baru terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Sebenarnya tidak. Oke, kembali lagi. Tentang semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi ada di dalam rancangan Allah yang sempurna. Mari kita buka ayat yang sudah sangat amat terkenal, yaitu Roma 8 ayat 28. Ayat 28 aja, ya. Ayat 29, 30 nanti Anda baca sendiri. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saya percaya segala sesuatu ini benar-benar segala sesuatu. Karena ada orang yang memisah-misahkan segala sesuatu ini. Oh, ini yang baik-baik aja. Yang jelek Allah enggak punya rencana. Ya, Allah enggak bekerja hal-hal yang jelek. Segala sesuatu termasuk kejahatan. Termasuk pemberontakan manusia.
Ya, termasuk apapun yang terjadi, segala sesuatu. Karena di dalam Roma 8 ini konteksnya adalah kejahatan yang sedang merajalela bagi umat Kristen. Rasul Paulus menulis surat Roma. Di dalam kejahatan yang luar biasa yang terjadi bagi umat Kristen. Rasul Paulus memberikan penghiburan kepada umatnya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk penyiksaan ini, termasuk penderitaan, termasuk orang Kristen yang dibakar hidup-hidup, disiksa, diadu dengan binatang buas. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu luar biasa sekali. Efesus 1 ayat 11 Anda baca sendiri. Berikut, next. Segala sesuatu terjadi dalam rangka Tuhan mau menggenapi rencananya secara utuh dan sempurna. Saya percaya bahwa yang disebut segala sesuatu itu juga dalam rangka menggenapi rencana Allah. Dan ini saya terjemahkan dengan konsisten. Kejatuhan Adam dan Hawa memang pemberontakan dari Adam dan Hawa kepada perintah Allah. Tapi ini terjadi dalam rangka Allah sedang menggenapi rencananya. Kenapa bisa begitu? Ya karena ini semua dari firman. Dan kita kalau juga punya biblical logic yang benar, punya presupposisi, punya epistemologi, kita akan menyimpulkan hal itu. Tidak ada sesuatu rencana Allah bisa dibelokkan. Tidak ada rencana Allah yang salah perhitungan. Tidak ada rencana Allah yang menjadi error gara-gara tindakan manusia. Tidak ada. Semua yang sedang terjadi dalam rangka menggenapi rencananya yang sempurna. Coba kita baca. Efesus 3 ayat 11. Efesus 3 ayat 11. Saudara ikut buka Alkitab apa enggak ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini memang konteksnya sedang bicara soal bagaimana Allah ya menyatakan rahasianya kepada umat, yaitu di Kristus. Tapi itu semua yang terjadi, kedatangan Kristus ini pun, rencana Kristus ini pun, itu maksud abadi. Maksud abadi itu berarti rencana dalam kekekalan. Dan saya percaya sebelum dunia dijadikan, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kristus sudah direncanakan datang. Ini berita Alkitab, ini bukan berita dari saya. Next. Dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, membuktikan bahwa yang dimaksud dengan konsep tuntutan menjadi sempurna bagi manusia adalah bukan menjadi sempurna sederajat atau sama dengan Allah. Nah, jadi kalau kita sudah lihat fakta-fakta ini, sebetulnya tidak ada kok tuntutan saudara dan saya itu memang saudara dan saya harus mampu untuk menyucikan diri, untuk menjauhkan diri dari segala cacat celah, saudara benar-benar sempurna, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada dosa, baru diterima Allah. Itu bukan rencana Tuhan. Tapi nanti saya jelaskan apa yang dimaksud. Karena ada memang firman Tuhan, Tuhan itu sedang mempersiapkan umatnya menjadi umat yang tak bercacat di hadapannya.
Tapi apa maksud umat yang tak bercacat di hadapannya ini? Benarkah itu artinya saudara harus sanggup hidup sempurna tanpa cacat dan kelemahan? Kalau itu benar, saya yakin tidak ada seorang pun sanggup diselamatkan atau bisa menyelamatkan dirinya dari usaha dia untuk mau sempurna. Usaha dia untuk mau memenuhi tuntutan hukum Taurat, enggak mungkin bisa. Next. Jadi kenapa Tuhan memang tidak punya rencana untuk saudara menjadi sempurna tanpa cacat dan bahkan menjadi sama seperti Allah? Karena memang itu bukan rencana Allah. Allah tidak pernah punya rancangan saudara akan sederajat dengan Allah. Sempurnanya sama dengan sempurnanya Allah. Enggak ada rencana Allah seperti itu. Nanti di surga pun saudara dan saya tetap adalah ciptaan. Tetap tidak sederajat dengan Allah. Karena antara pencipta dan ciptaan tetap ada gap yang sangat jauh. Meskipun kita sudah bertemu Allah muka dengan muka, tetap kita di surga adalah ciptaan yang tidak mungkin sederajat dengan Sang Pencipta. Next. Dengan demikian apa konsep kesempurnaan itu? Ya, next. Kita baca satu ayat saja dari ayat-ayat yang saya tampilkan di sini. Ya, ini ayat yang seringkali memang dipakai oleh orang-orang yang menekankan kesempurnaan ya sebagai orang Kristen. Matius pasal 5 ayat 48. Nah, ini yang paling sering diungkapkan. Nanti ayat-ayat lain saudara bisa baca sendiri. Matius 5 ayat 48. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Loh, ayat ini berbunyi seperti ini. Berarti bisa diterima suatu kebenaran bahwa kita nanti akan menjadi seperti Bapa di surga. Oh, kalau itu diterima seperti itu, kacau balau lah semuanya. Konsep kekristenan juga kacau balau. Bagaimana mungkin saya bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna? Tapi tentunya ayat ini punya pengertian khusus sesuai dengan konteksnya. Makanya perlu belajar Alkitab itu di situ. Ya, saudara tidak cukup hanya mengerti ayat, tapi nggak belajar dalam sesuai dengan konteksnya, jadi kacau balau semua. Pasti pengertian ini tidak berarti saudara dan saya itu memang harus sederajat dengan Bapa. Ada ayat lain, hendaklah kamu kudus karena Allah itu kudus adanya. Tidak seorang pun bisa menghadap kepada Allah tanpa kekudusan. Waduh, seolah-olah memang saya harus benar-benar hidup kudus dan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, itu konsep-konsep yang diterima secara salah. Next. Nah, ini yang saya mau sharingkan kepada Anda. Kesempurnaan itu bukan kita sanggup untuk bisa sempurna. Kalau kita teliti dalam keseluruhan konsep-konsep dalam Alkitab. Tetapi kita itu disempurnakan. Lebih tepatnya dipandang atau diperhitungkan sempurna. Itu yang benar. Bukan Anda benar-benar sanggup sempurna tanpa cacat. Tidak. Anda itu disempurnakan. Atau dipandang sempurna. Atau diperhitungkan sempurna. Itu konsep Alkitab. Lalu kita ini kudus. Bukan kita kudus dari diri kita. Tapi kita dikuduskan. Artinya dipandang kudus. Kita benar. Bukan kita benar dari kemampuan kita bisa benar. Tapi kita dibenarkan, yaitu dipandang benar. Oleh apa? Oleh karena Kristus yang sudah menggenapi semuanya bagi kita. Dan kita percaya kepada Kristus karena
anugerahnya. Inilah rancangan Allah, saudara. Rancangan Allah untuk saudara disempurnakan. Bukan supaya saudara mampu sempurna. Karena saudara tidak mungkin sempurna. Nah, jadi dari peristiwa ini, saya itu bisa melihat gambaran secara garis besar. Kenapa Adam dan Hawa harus jatuh dalam dosa? Karena ada orang yang masih menafsirkan, mungkin Adam dan Hawa memang bisa tidak jatuh selama-lamanya. Tidak mungkin. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh selamanya, berarti Kristus tidak perlu datang. Dan konsep kristologi, kristosentris tidak akan terjadi kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, kenapa Adam dan Hawa harus jatuh dalam dosa? Karena Allah mau Adam dan Hawa mengalami proses progresif. Proses yang progresif. Proses pengudusan. Loh, kan dia belum jatuh dalam dosa. Kenapa harus mengalami proses? Saya percaya seperti tadi saya katakan. Adam dan Hawa itu dalam pengenalan akan Allah juga tidak sempurna. Dia perlu diproses untuk lebih mengenal siapa Allah yang benar-benar Allah. Saya tidak setuju dengan penafsiran bahwa Adam dan Hawa itu sempurna. Lalu jatuh. Setelah jatuh, Allah mau membangkitkan manusia yang jatuh ini kembali berkembali kepada kedudukan sempurna seperti semula. No. Kenapa seperti itu? Kalau Adam dan Hawa jatuh, lalu Tuhan sekarang mau memulihkan Adam dan Hawa kembali kepada kedudukan semula. Ini namanya rencana Allah itu tidak ada progresifnya apa-apa. Dari titik nol, minus, kembali ke titik nol lagi. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada perkembangan. Dan itu bukan sejarah kerajaan Allah. Sejarah kerajaan Allah bukan merupakan lingkaran. Titik nol. Adam dan Hawa jatuh. Lalu Tuhan sekarang proses. Bertumbuh untuk kembali kepada standar awal. Titik nol lagi. Itu bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bagaimana? Kerajaan Allah adalah mulai dari titik nol. Tuhan memproses. Makin lama bertumbuh. Mungkin negatif dulu ya. Tapi habis negatif, langsung naik. Dan terakhir, pasti lebih tinggi dari yang di sini. Itu baru namanya progresif. Kalau dari titik nol kembali ke titik nol, nggak ada progresifnya. Itu namanya balik kucing. Oke? Mungkin saudara masih asing dengan konsep-konsep ini, tapi nggak apa-apa. Ya. Wah Pak, kok tambah bulet gini? Gak ngerti aku. Ya, bulet itu suatu kemajuan. Daripada gak bulet tapi keliru kabeh. Ya. Oke. Ya, progresif. Adam dan Hawa pun perlu pengenalan akan Allah. Adam dan Hawa perlu pengenalan akan anugerah Allah. Adam dan Hawa perlu menyadari betapa pentingnya Kristus datang ke dunia. Untuk manusia mengenal Allah yang benar-benar Allah. Next.
serta bertumbuh dengan arah dan standar patokan dan kebenaran yang jelas. Jadi kita ini sedang diproses dalam proses pengudusan yang paradoks. Saya mau menekankan sedikit tentang paradoks. Karena banyak orang punya prinsip pemikiran konsep pertumbuhannya adalah konsep pertumbuhan yang perfeksionis. Justru itu salah. Konsep pertumbuhan yang perfeksionis itu apa? Oh, aku makin suci. Hidupku makin bersih dari dosa-dosa. Aku sekarang, dibandingkan orang-orang yang tidak layak itu, aku jauh lebih suci. Aku jauh lebih bersih. Aku sekarang lebih layak dari orang-orang yang tidak layak itu. Ini adalah konsep perfeksionis. Legalisme. Konsep-konsepnya ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan mendidik saudara dan saya dalam proses pengudusan yang paradoks. Orang yang makin disucikan adalah orang yang makin menyadari kebobrokannya di hadapan Allah. Orang yang dibentuk, dihajar oleh Tuhan. Bukan orang yang makin merasa layak, tapi orang yang makin menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Orang yang diproses dalam proses pengudusan makin menyadari kebergantungan kepada anugerah Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Jangan menjadi orang yang model Farisi ahli Taurat. Ya, next. Jadi bukan makin merasa layak, melainkan makin menyadari betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Next. Kita bisa diterima Allah bukan karena kita benar-benar baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya saja bagi kita, orang-orang yang sebenarnya penuh kebobrokan ini. Nah, ini beda sama sekali dengan spirit ahli Taurat, orang Farisi. Legalisme, perfeksionisme, dan contoh lain di Alkitab adalah pemuda yang kaya. Ini semua pengikut perfeksionisme, legalisme. Apa yang mereka lakukan? Orang Farisi digambarkan, orang ahli Taurat digambarkan seperti lawan dari pemungut cukai yang sedang berdoa di bait Allah. Orang Farisi ngomong apa? Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak sama seperti orang lain. Waduh. Langsung bersyukurnya, aku tidak sama seperti orang lain. Aku ini bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan pezina. Aku memberikan persepuluhan. Aku tidak sama seperti pemungut cukai yang brengsek ini. Ini apa ini? Ini legalisme. Ini perfeksionisme. Dan banyak orang Kristen yang tertipu oleh iblis dengan menjadi sempurna. Sempurnanya ahli Taurat orang Farisi. Pemuda yang kaya yang datang kepada Kristus, menanyakan kepada Kristus, Tuhan bagaimana supaya aku bisa masuk surga? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu. Oh, sudah sejak kecil aku lakukan itu. Merasa apa? Dirinya sempurna dan sudah baik. Sama Tuhan langsung disikat habis. Orang-orang model seperti ini. Pemuda kaya itu langsung skakmat. Kamu tidak mungkin bisa melakukan ini. Kalau mau betul-betul sempurna, jual seluruh hartamu. Bagikan pada orang miskin. Ikutlah aku. Langsung KO.
Jadi Tuhan justru mau saudara dan saya menyadari kebergantungan mutlak kita kepada anugerah Allah. Sekali lagi. Next. Jadi di dalam menerima ayat seperti tadi misalnya, Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu logika yang salah itu adalah, kalau Allah memberi perintah, berarti kita pasti bisa melakukan. Kalau tidak bisa melakukan, buat apa Allah kasih perintah? Nah ini orang gak ngerti. Tidak ngerti konsep secara komprehensif tentang keselamatan dalam rancangan Allah. Tuhan memberi kita perintah sempurna kok. Ya harus bisa dilakukan. Kalau tidak bisa buat apa Tuhan kasih perintah? Nah, logikanya error. Next. Ayat ini sudah langsung menunjukkan. Kita baca satu ayat aja. Roma 3 ayat 20. Ini yang sangat banyak dibagikan pada saat kita belajar doktrin manusia dan dosa dan doktrin keselamatan. Roma 3 ayat 20. Di sini dikatakan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi perintah itu diberikan untuk apa? Perintah itu diberikan untuk Anda dan saya menyadari saudara dan saya tidak mungkin mampu. Tidak mungkin bisa memenuhi standar Allah. Roma 3 ayat 20. Justru Taurat itu diberikan supaya apa? Kamu mengenal kamu orang berdosa dan tidak layak. Dan tidak mungkin bisa memenuhi hukum Taurat. Next. Justru menunjukkan ketidakmampuan kita untuk bisa menjadi sempurna sesuai dengan standar dan tuntutan Allah. Itu yang Tuhan mau. Bukan terus saudara merasa confidence. Saya pasti bisa. Saya akan sempurna. Itu positive thinking. Motivator yang menyesatkan. Saya lihat banyak pengkhotbah model seperti itu. Kamu bisa. Kamu akan sempurna. Ini omongan dari setan yang menawarkan kesempurnaan. Saya bukan lalu sebaliknya ya. Wis, kau perlu sempurna. Kita orang berdosa yang gak layak. Wis, dosa-dosa terus saya gak apa-apa. Katanya Pak Andi Halim, toh tetap diterima Tuhan. Ini kesimpulannya ngawur pisan ya tuh. Nah, coba kita lihat berikutnya. Next. Justru menunjukkan keberadaan kita yang hopeless dan tidak harapan. Jadi semua ini Tuhan buat supaya Anda dan saya sadar kita semua ini hopeless. Tidak ada harapan. Coba saudara lihat kalau Adam dan Hawa tidak dalam dosa. Apa ada rasa hopeless? Enggak mungkin kan. Apa ada rasa kebutuhan tentang Kristus? Tidak mungkin. Tuhan mau semua kepada Kristus. Semua orang pilihan tentunya. Next. Kesimpulannya. Kesimpulannya adalah konsep kesempurnaan itu sebenarnya sangat simpel, tapi luar biasa. Apa itu simpel dan luar biasa? Next. Datang kepada salib Kristus.
Itu yang Tuhan mau. Kesempurnaan itu bukan karena Anda berkarya dan Anda berprestasi sehingga Anda bisa sempurna. Bukan. Kesempurnaan itu adalah Anda diundang datang kepada salib Kristus. Next. Datang kepada salib Kristus itu adalah merupakan pertobatan sejati. Bukan pertobatan moral. Jadi saya seringkali membandingkan orang-orang Kristen yang masih berorientasi hanya kepada pertobatan moral. Bagi dia namanya Kristen itu adalah dulu aku penjudi, sekarang aku tidak judi lagi. Dulu aku pezina, sekarang aku tidak berzina lagi. Dulu aku ngerampok, pembunuh, sekarang aku tidak ngerampok, aku tidak membunuh lagi. Itulah kekristenan. Dulu aku korupsi, sekarang aku mau jujur. Itulah kekristenan. Itu bukan kekristenan, itu moralisme. Itu yang saya pernah juga khotbahkan dan saya sebut sebagai itu fenomena agama. Semua agama mengajarkan seperti itu. Kalau dulu kamu kurang ajar, sekarang jangan kurang ajar. Dulu kamu tidak takut sama Tuhan, sekarang takut sama Tuhan. Dulu kamu pembohong, sekarang kamu jujur. Itu pertobatan. Pertobatan sejati cuma satu. Orang datang kepada salib Kristus. Menyadari dosa-dosanya, ketidaklayakannya. Datang kepada salib. Tidak ada pertobatan sejati di luar salib Kristus. Saudara jangan pikir, oh enak ya. Kalau gitu ya pertobatan ya cuma datang aja kepada salib. Bukan seperti itu. Bukan sesimpel. Orang yang datang kepada salib Kristus adalah orang yang mengalami keadaan hopeless. Kehancuran diri. Kesadaran ketidaklayakan kepada Allah. Datang kepada salib. Bukan datang kepada salib dengan segala kesombongan, merasa diri layak. Itu bukan datang pada salib. Itu ya cuma salib-salib kayu itu aja didatangi. Oke. Berikut next. Orang yang disempurnakan adalah orang yang masuk di dalam hidup dalam Kristus. Dan hidup dalam Kristus itu adalah next, progressive sanctification. Jadi saya tidak mengajari Anda, oh Pak Andi bilang, ya kita orang berdosa, kita memang nggak sanggup suci, kita memang nggak sanggup untuk sempurna, ya sudah berdosa nggak apa-apa. Enggak, saya tidak mengajarkan berdosa nggak apa-apa. Saya mengajarkan habis karya Allah membuat saudara dan saya bertobat datang kepada salib Kristus akan dilanjutkan dengan karya proses pengudusan, sanctification. Jadi kalau orang menuduh saya hyper Calvinism, sanctification memang nggak perlu. Yang penting Kristus mati buat aku berdosa terus nggak masalah. Itu namanya hyper Calvinism. Tapi kalau ada proses pengudusan, itu bukan hyper. Itu ajaran Alkitab. Dan proses pengudusan ini pun, sanctification ini seperti yang tadi saya bilang, itu karya Allah di dalam proses pengudusan yang paradoks. Yang makin menyadarkan saudara dan saya bukan orang yang layak, tapi dilayakkan. Bukan orang benar tapi dibenarkan. Bukan orang kudus tapi dikuduskan. Oleh apa? Oleh karya Kristus tentunya. Dan semua itu karena anugerahnya. Next. Semua karena anugerahnya.
Bukan karena karya Anda, kehebatan Anda, sehingga Anda boleh menyombongkan diri. Sama sekali tidak. Semua karena anugerahnya. Next. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah, apa yang kita tidak mungkin melaksanakan sesuai dengan tuntutan Taurat, itulah yang ditaati dengan sempurna oleh Kristus Yesus. Karena itu misalnya kenapa kok kita percaya kepada Kristus boleh diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Kenapa kita percaya kepada Kristus boleh diperhitungkan sebagai orang yang dikuduskan. Karena Kristus yang menggenapi dengan sempurna tuntutan Taurat yang saudara dan saya tidak mampu melakukan. Maka bagi orang yang percaya kepada Kristus diperhitungkan dia sudah melakukan Taurat. Luar biasa. Saudara percaya kepada Kristus seperti saudara dinunutkan di dalam karya Kristus. Tahu arti nunut kan? Dikatutkan di dalam karya Kristus. Dinunutkan gak ngerti, dikatutkan gak ngerti. Ya dikentirkan. Saudara dan saya nggak mampu. Kristus yang melakukan. Ikutlah dia. Sekarang baca Roma 8 ayat 3. Puji Tuhan. Semua ayat-ayat ini boleh meneguhkan kebenaran firman-Nya. Roma 8 ayat 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Luar biasa. Artinya ayat ini adalah apa yang Anda nggak mampu lakukan di dalam tuntutan Taurat itu dilakukan oleh Kristus, Allah yang menjadi manusia. Karena itu Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Hal ini yang disangkal oleh pendeta nyeleneh itu. Ya, oh Kristus bukan Allah. Dia hanya manusia yang ditumpangi oleh Roh Allah. Ngawur. Ya, maaf. Tapi dia tetap ngotot bahwa dia dapat langsung dari Tuhan. Ya, yang langsung-langsung ini repotnya. Tidak mau belajar yang sudah tertulis, tidak mau belajar dari pergumulan-pergumulan orang Kristen dalam sejarah. Oke, kita lanjut. Roma 10 ayat 4. Ya. Perhatikan ini. Ini yang tadi saya katakan. Roma 10 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Perhatikan. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang apa? Percaya. Bukan oleh orang yang mampu hidup suci. Orang yang berprestasi dalam kesempurnaan. Enggak mungkin. Jadi saudara kalau lihat ada orang yang sangat suci hidupnya. Sangat sempurna hidupnya tanpa cacat, tanpa kelemahan. Itu pasti banyak sandiwaranya. Atau saudara tertipu dengan sandiwaranya.
Ya. Ini waduh, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran itu diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Kamu begitu percaya kepada Kristus, kamu sudah diperhitungkan menggenapi Taurat. Karena Kristus yang bayar semuanya. Next. Kita tidak lagi hidup menurut daging. Tapi yang dimaksud, kita tidak lagi hidup menurut daging. Yang dimaksud dengan menurut daging itu adalah hidup di luar Kristus. Tetapi menurut roh, yaitu hidup percaya dalam Kristus. Ini saya mau kasih juga suatu kebenaran yang seringkali saya dulu juga salah mengerti. Saya pikir dulu yang namanya hidup dalam daging itu ya suka ke pelacur, suka judi, mabuk-mabukan, ya pokoknya perbuatan-perbuatan hawa nafsu kedagingan. Itulah hidup menurut daging. Tapi ternyata setelah saya renungkan lagi itu bukan hanya sekedar itu hidup menurut daging. Hidup menurut daging itu adalah hidup di luar Kristus. Lalu hidup menurut roh. Saya dulu pikir yang namanya hidup menurut roh itu hidup penuh dengan Roh Kudus yang hidupnya begitu sucinya, bersihnya, tanpa noda, tanpa cacat, menjaga hidupnya kudus. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Salah ternyata. Yang dimaksud hidup menurut roh itu adalah hidup percaya dalam Kristus. Ya maksudnya hidup yang dipimpin Roh Kudus. Percaya dalam Kristus. Hidup yang dalam proses pengudusan. Itu hidup menurut roh. Bukan orang yang punya kemampuan hidup sudah sempurna tanpa cacat. Itu namanya hidup menurut roh. Mari kita baca lagi. Roma 8 ayat 4. Roma 8 ayat 4. Tadi sudah baca ayat 3, sekarang ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Perhatikan, hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, yaitu tidak hidup di luar Kristus. Tapi menurut roh, yaitu hidup di dalam anugerahnya. Di dalam Kristus. Sudah tidak ada kebenaran yang melampaui kebenaran ini. Dan sebagai kalimat terakhir yang saya tulis, next. Kita telah diperhitungkan sempurna karena kita percaya kepada Kristus. Sudah, itu tawaran, bukan tawaran, itulah kebenaran tentang kesempurnaan hidup orang Kristen. Yaitu kita diperhitungkan sempurna karena kita percaya kepada Kristus. Akhir kata, hanya ini yang bisa kita katakan. Next lagi. Sola gratia dan soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa.